لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sifat berikutnya dari sifat seorang ahlus sunnah yang berjalan di atas jalan salafus salih, yang ke-9 adalah al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang baik-baik, kepada yang ma'ruf, kepada apa yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah, wan nahy 'anil munkar, dan melarang kemunkaran-kemunkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ini juga sifat sekaligus prinsip ahlus sunnah, seorang pembawa sunnah. Maka seorang muslim salafi yunkiru turuq al-mubtadi'ah. Mesti seorang muslim sunni salafi mesti dia akan mengingkari berbagai macam bentuk kebid'ahan, jalan-jalan sesat min sufiyah wa ghairiha, dari tarekat sufiyah ataupun kelompok-kelompok hizbiyah ataupun berbagai macam penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mesti seorang ahlus sunnah, seorang sunni salafi pasti akan mengingkarinya, karena mereka berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tidak mampu dia merubah dengan tangannya, maka dengan lidahnya, dengan nasihat-nasihat. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Ini serendah-rendahnya iman adalah mengingkari dengan hatinya. Paling tidak dia benci dan dia tidak suka dengan kemungkaran yang terjadi tersebut. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang menjadi prinsip dari prinsip-prinsip ahlus sunnah ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azakumullah, dengan hadis tadi dan ayat ini, bahwa seorang ahlu sunnah yang berpegang dengan Quran dan Sunnah pasti dia akan berpegang dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena Allah menjadikan sebagai ciri umat yang terbaik.
Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Yang kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Allah sebutkan umat terbaik karena kalian memiliki amar ma'ruf, nahi munkar, dan memiliki iman. Amar ma'ruf nahi munkarnya karena iman, memerintahkan kepada yang baik karena iman, mencegah dari yang munkar karena iman, memerintahkan kepada tauhid karena iman, mencegah dari syirik karena iman, mengajak kepada sunnah karena iman, dan juga memperingatkan dari bahaya bid'ah juga karena iman. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pantas dikatakan sebagai umat yang terbaik. Ketika Allah katakan dengan kalian kuntum, atau dengan kalimat kuntum, yang diajak bicara adalah Rasulullah dan para sahabat. Ketika turun ayat ini, yang Allah katakan dengan kalian umat yang terbaik, siapa yang dimaksud dengan kalian? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka dalam keadaan memiliki ciri-ciri tersebut. Mereka memiliki ciri-ciri amar ma'ruf nahi munkar dan memiliki ciri-ciri iman pada mereka. Maka mengatakan kuntum, kalianlah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Yang kalian memiliki amar ma'ruf nahi munkar dan kalian memiliki iman. Ikhwan fillah azakumullah. Maka orang-orang yang mengaku-ngaku umat terbaik, kita umat yang terbaik, kita adalah umat yang terbaik di tengah-tengah keluar manusia atau yang di tengah-tengah manusia dan seterusnya. Kita tanya sebentar, kamu mengaku diri kalian umat yang terbaik itu, apakah kamu sudah berjalan di jalan mereka para sahabat? Apakah sudah berjalan di jalan para sahabat yang Allah katakan dengan langsung kuntum khairu ummatin, kalian umat yang terbaik? Dan apakah kalian sudah memiliki ciri-ciri tersebut? Amar ma'ruf nahi munkar wal iman. Ikhwan fillah, kalau memiliki amar ma'ruf dan memiliki iman, maka pantas untuk dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau sebaliknya, justru amar ma'ruf dikubur, dikunci mati, tidak boleh muncul sama sekali, dengan kaidah-kaidah batil, dengan ucapan-ucapan munkar sebagai fondasi bid'ah mereka. Nata'awan fima ittafaqna wa na'tazir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling bantu-membantu apa yang kita sepakati, dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Bayangkan, kalau berbeda sunnah dengan bid'ah, apakah kita akan menghormati bid'ah? Kalau berbeda yang hak dengan yang batil, apakah kita akan menghormati kebatilan? Kalau berbedanya antara syirik dengan bid'ah atau syirik dengan tauhid, apakah kita akan menghormati syirik? Na'udzubillah. Kalimat yang alam, yang kata para ulama ini kalimat terlalu umum, sehingga tidak diterapkan kemana saja. Kalau mereka menyatakan tidak maksud kami perbedaan ijtihadiyah, maksud kamu pribadi atau maksud tokoh-tokohmu? Tokoh-tokohmu mengatakan kami berupaya untuk mentakrif baina sunnah dengan syiah. Tokoh-tokohmu menyatakan bahwa kita bisa berjalan bersama sufi, bersama berbagai macam kelompok-kelompok hizbiyah bisa, kecuali ahli sunnah. Artinya apa? Artinya mereka menerjemahkan kalimat tadi secara umum, berbeda dalam masalah akidah sekalipun, berbeda dalam masalah manhaj sekalipun, berbeda dalam masalah sunnah sekalipun, maka kita harus saling menghormati. Jadi kalau kamu berdiri di mimbar berbicara, jangan suka nyalah-nyalahkan kelompok lain. Ingat itu. Nanti di mimbarnya ada kertas dilaminatin dengan awet gitu, kalimatin dengan plastik. Tulisannya syarat-syarat khotib. Satu, tidak boleh menyalahkan kelompok lain. Saya bilang ini apa ini maksudnya? Kalimat yang seperti itu artinya bahwa kamu ketika naik di mimbar, jangan yang salah dibenarkan, dan jangan yang benar disalahkan, atau dikatakan bebas, kamu berjalan di apa saja. Mau jalan di kelompok manapun boleh, jangan salahkan kelompok lain. Mau kelompok Syiah, jangan salahkan. Mau kelompok Sufi, jangan salahkan. Mau kelompok Khawarij, jangan salahkan. Kamu berdiri semua benar, terus turun lagi. Selesai. Apa itu dakwah? Apakah itu dakwah? Kita menyatakan semuanya benar, tidak ada yang salah. Semua kelompok benar, tidak ada yang keliru. Apakah itu dakwah? Dakwah. Yang namanya dakwah menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang namanya dakwah adalah menjelaskan apa
semua kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah kita akan katakan bid'ah, kita akan katakan menyimpang karena menyimpang dari sunnah. Ya kalau maka amar ma'ruf nahi munkar adalah ciri khas. Kalau sudah itu dikubur, jangan ngaku-ngaku ahli sunnah. Kita juga ahli sunnah, sama seperti kalian. Kita juga salah seperti kalian, cuma kita tidak seperti kalian dalam satu hal. Kenapa? Apa itu masalahnya? Kita nggak suka jalan-jalan orang lain. Katanya. Oh, masya Allah. Nggak suka jalan-jalan orang lain, walaupun salah. Tidak suka menjalan-jalan orang lain, walaupun mereka menyimpang. Itu justru membuktikan kalau kamu tidak sama. Kalau kamu tidak berjalan di jalan salah, kamu tidak berjalan di jalan sunnah. Karena yang namanya para salafus saleh, kata Allah, kuntum khairu ummatin. Kalian, wahai Rasulullah dan para sahabatnya, kalian umat yang terbaik, ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang munkar dan kalian beriman kepada Allah. Ciri yang ke-10. Sifat yang ke-10 dan sekaligus ciri mereka masih berkaitan dengan yang ke-9 adalah rad ala kulli mukhalifin sawa'an akana musliman am ghairih. Ciri yang ke-10 atau sifat yang ke-10 adalah membantah setiap penyelisihan dan penyimpangan. Kalau tadi amar ma'ruf nahi munkar, sekarang membuat bantahan-bantahan, rudud. Apakah bantahan dengan lisan, dengan bikin kajian-kajian khusus, atau bantahan dengan tulisan-tulisan, dengan kitab-kitab, dengan buku-buku yang ditulis sebagai bantahan terhadap berbagai macam penyimpangan yang terjadi. Sawa'an akana musliman aw ghairih, membantah seseorang yang tidak berjalan di jalan sunnah atau yang menyelisihi sunnah. Sama saja apakah mereka itu muslim atau selain muslim. Kalau salah, dibantah. Ma'ama 'alat martabatuhu aw nazalat, sama saja apakah tinggi kedudukannya atau rendah. Apakah kalau tinggi kedudukannya tidak boleh dibantah? Tetap saja kalau salah harus dibantah. Aw nazalat, sama saja apakah dia rendah atau tinggi, maka ketika menyelisihi sunnah harus dibantah. Akanat al-mukhalifah qasdan am khata'an, sama saja apakah kesalahannya itu sengaja atau tidak sengaja. Apakah kalau tidak sengaja tidak boleh dibantah? Oh, itu kan karena sengaja kita bantah. Kalau yang ini kesalahan tidak sengaja, jangan dibantah, kasihan. Jangan dibantah, kasihan katanya. Karena dia keliru nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, apakah nanti pembantahnya juga keliru juga nggak sengaja lagi? Dan kemudian pembantahnya, pengikut-pengikutnya nggak sengaja, akhirnya salah bareng-bareng seluruhnya. Kamu katakan kasihan kalau ditegur. Kalau saja orangnya masih hidup dan masih bisa memperbaikinya, maka cukup kita temui dia dan kita katakan kamu keliru dan saya harus menurut kamu nggak sengaja. Cepat diganti. Kalau dia ahli sunnah, maka dia akan rujuk dengan dalil, akan rujuk dengan hujjah, dan dia akan menyatakan kekeliruannya dan akan meralatnya. Alhamdulillah, selesai masalah. Tetapi kalau ternyata dia bukan ahli sunnah, kemudian dia menolak, tidak bisa. Ini adalah kebenaran yang saya yakini. Baik, ditegur, nasihati, tidak mau terima, tulis bantahan. Wahai kaum muslimin, apa yang dikatakan olehnya dalam kitabnya, apa yang dikatakan oleh Ali Hasan Abdul Hamid adalah keliru. Dibantah oleh Sa'dari. Jazakallahu khairan. Kenapa? Apakah aneh? Oh, enggak bisa. Jangan-jangan. Ya harus bantah. Kalau salah, mau apa lagi? Supaya kaum muslimin tahu mana yang benar, mana yang batil. Supaya muslimin mengerti mana yang salah, mana yang benar. Sehingga ketika mereka berdoa berharap kepada Allah, mereka mendapatkan dari Allah dengan sebab kalian yang menulis bantahan-bantahan tadi. Mereka berdoa, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu adalah hak, dan berilah bimbingan kami untuk mengikutinya, dan terangkanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan berilah kami bantuan untuk menghindarinya. Itu doanya kaum muslimin, doanya para khatib-khatib di mimbar-mimbar Jumat, doanya kaum muslimin. Kalau saja para khatib atau para dai tidak mau membantah dan tidak mau menerangkan yang batil, maka niscaya mereka akan kebingungan
mana yang hak, mana yang batil, dan mereka dalam keadaan susah untuk memahami mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Alhamdulillah, biarlah masyarakat akan meningkat keilmuannya ketika muncul bantahan demi bantahan. Kamu sudah baca satu buku, ternyata ada bantahannya. Baca bantahannya, ternyata ada pendapat bantahan dari Syekh Fulan. Derajat ilmiah di kalangan masyarakat semakin tinggi. Tidak seperti dulu, di masa-masa mereka hanya muqallid, ta'assub, apa kata fulan, apa kata kiainya, selesai. Maka masyarakat tidak memiliki tingkat ilmiah sama sekali. Tidak memiliki kadar keilmuan sama sekali, pokoknya. Tetapi ketika muncul di bulan membantah dengan ilmiah semuanya, bukan dengan caci makian, dengan ilmiah, dengan hujjah, maka akan membawa masyarakat untuk meningkat tingkat keilmuan mereka dan tingkat ilmiahnya mereka. Dikatakan la ya'tabiruna dhalika tashaffiyan minhu wa intiqasan lahu bal ya'udduna dhalika min qabil an-nasihah. Bantahan-bantahan tadi tidak dianggap merendahkan orang yang dibantah, tidak dianggap menjelekkan, melecehkan orang yang dibantah, tidak. Bahkan itu merupakan nasihat. Nasihat bagi orang yang dibantah dan nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Wa rahmah 'alal mardud, dan kasih sayang bagi orang yang dibantah. Kasih sayang bagi orang dibantah dari sisi mana? Tentunya pertama dari sisi bahwa kesalahan dia tidak terus menyebar kemana-mana karena telah dibantah. Kalau kesalahannya tidak menyebar kemana-mana, maka orang tadi tidak mendapatkan atau tidak memikul dosa orang yang mengikutinya dengan banyak. Kalau bukunya laris dalam keadaan salah, maka dia telah mengerjakan satu sunnah sayyi'ah. Fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Dia akan memikul dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti dia. Membaca bukunya ngikut, membaca bukunya ngikut, membaca bukunya ngikut. Hanya sekian juta orang ditimpakan dosanya kepada dia, la yanqusu min ujurihim syai'. Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka, orang yang pertama menulisnya akan mendapatkan dosanya yang berlipat-lipat. Wallahi mengerikan. Pada ketika dibantah oleh seorang ahlus sunnah, makin adalah rahmat untuk mereka. Kasih sayang untuk orang tadi, sehingga yang mengikuti kesalahanmu hanya sedikit atau mungkin tidak ada sama sekali. Semuanya terbelalak matanya dan melihat ternyata keliru, ternyata salah. Walhamdulillahirabbil alamin, sehingga kamu hanya mendapatkan kesalahanmu sendiri dan tidak memikul sekian banyak dosanya orang lain. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, Imam Mujahid, "Laisa ahadun min khalqillahi illa wa huwa yu'khadh min qawlihi wa yunqad illa an-nabi." Kata Imam Mujahid rahimahullah, bahwa tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah kecuali bisa diterima ucapannya, bisa pula ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Sehingga siapapun dia, kalau dia keliru, dia tidak bisa diterima dan harus dibantah. Kalau ada orang yang lebih kompeten, lebih alim dari kita membantah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jangan kita anggap bahwa ini kejahatan. Kenapa? Kok syekh sekarang sama syekh ribut? Syekh ini dan syekh itu. Masalah apa? Enggak, dia nulis buku kemudian dikritik. Ya wajar. Kenapa? Kenapa jadi masalah? Kalau ada kekeliruan kemudian dibantah, itu suatu kemestian. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar, dan termasuk ciri seorang ahli sunnah tidak akan membiarkan kesalahan muncul dari manapun. Tidak peduli muncul dari siapapun, kalau itu adalah kesalahan harus dijelaskan bahwa itu salah, sehingga kaum muslimin tidak keliru, sehingga kaum muslimin akan paham. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang ahli sunnah, naqaratul muslimin wa khairun nas lin-nas. Kata Syekhul Islam bahwa ahli sunnah itu adalah naqaratul muslimin wa khairun nas lin-nas. Intisarinya kaum muslimin itu ahli sunnah, dan sebaik-baik manusia untuk manusia lain. Sebaik-baik manusia untuk manusia lain karena apa? Karena masalah amar ma'ruf nahi munkar, karena masalah membantah kekeliruan, membantah kesalahan, sehingga kaum muslimin terbimbing ke arah hak, terbimbing di atas jalan yang benar, terbimbing di atas tauhid was sunnah. Masya Allah. Sehingga kata para ulama, sungguh imam-imam ahlus sunnah arham bihim min abaihim wa ummahatihim.
Sungguh para ulama, para pembawa ilmu, ahli sunnah, mereka lebih sayang kepada masyarakat muslimin, pada umat Muhammad SAW, lebih daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka sendiri. Lebih sayang kepada mereka daripada bapak mereka sendiri dan ibu mereka sendiri. Ada yang tanya, bagaimana kok bisa dikatakan lebih sayang dari bapak dan ibu mereka sendiri? Nah, karena ibu bapak mereka menghalangi dari api dunia, sedangkan para ulama memperingatkan mereka dari api akhirat. Bahaya mana api dunia dan api akhirat? Kalau ibu-ibunya dan bapak-bapaknya paling-paling akan mengatakan, nak jangan main api, nanti terbakar, nak jangan main di jalan raya, nanti tabrak, nak jangan main di sana dan begini dan begitu, nanti kamu celaka, nak kamu jangan lama-lama di foto, nanti saya kesendirian sedih. Urusannya urusan dunia. Adapun para ulama bicaranya hati-hati ini haram. Kalau kamu kerjakan kamu masuk neraka. Hati-hati ini bid'ah, khurafat. Ini adalah penyimpangan. Kalau kamu tetap berpegang dengannya, kamu akan celaka di akhirat nanti. Kamu akan mendapatkan azab dari Allah. Dihindarkan dari api neraka. Diperingatkan dari api yang lebih mengerikan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu mereka memperingatkan dari api dunia, dari bahaya api dunia, sedangkan para ulama ahli sunnah memperingatkan dari api akhirat, api neraka jahannam yang Allah persiapkan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ahli sunnah terhadap ahli sunnah yang lain, ahli sunnah terhadap kaum muslimin itu intisarinya naqawah. Mereka lah yang menegakkan al-ilmu, mereka lah yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka lah yang menasihati kaum muslimin dan memperingatkan dari bahaya-bahaya. Seperti dua belah tangan kata Syekhul Islam. Tangan yang satu membersihkan tangan yang lain. Tangan kanan menggosok tangan yang kiri, tangan kiri menggosok tangan yang kanan ketika kotor. Dan kadang-kadang kata Syekhul Islam, la yadhhab, tidak hilang kotoran tadi illa bi syai'in min al-khusyunah. Kadang-kadang tidak bisa hilang kotoran tadi kecuali dengan sesuatu yang kasar. Maka tangan kanannya mengambil sesuatu yang kasar, digosokkan ke tangan kirinya. Mungkin agak sakit, tetapi tangan kiri tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena sama-sama tahu sedang dibersihkan oleh tangan kanannya. Maka kadang-kadang tidak hilang kotoran-kotoran bid'ah, kotoran-kotoran khurafat, kotoran-kotoran penyimpangan hizbiyah. Kadang-kadang tidak hilang kecuali dengan sesuatu yang kasar, sesuatu yang agak keras. Maka jangan tersinggung, jangan marah. Mudah-mudahan akan jadi baik buatmu nantinya. Dengan sesuatu yang mudah, dengan air kemudian hilang, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak hilang, gosok. Kalau ternyata digosok tidak hilang, yang keras gosoknya, sakit biar sakit. Tunggu jahat banget, bukan jahat, supaya bersih. Sehingga jangan dianggap perbuatan ahlu sunnah yang kadang-kadang keras, kasar. Jangan duduk sama dia, jangan ajak bicara dia. Ini adalah hikmah di baliknya. Ada hikmah yang besar, yang azimah, sehingga suatu saat dia berpikir bahwa ini sesuatu adalah sesuatu yang saya rasa karena kesalahan saya. Suatu saat. Karena dengan yang lembut tidak kena, dengan yang agak keras tidak kena juga. Maka sampai perkaranya sudah mencapai amputasi. Kalau tangan ini dibiarkan, busuknya akan sampai kepada badan ini. Ya harus dipotong. Ya maaf saja, dokter terpaksa memotong. Dan tidak pernah ada yang mengatakan dokter jahat. Wah, dokternya jahat memotong tangan saya. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka tahu untuk kebaikan orang tadi. Kadang-kadang kalau ini tidak bisa diperbaiki, sudah dengan berbagai macam cara tidak bisa diperbaiki, paling tidak kaum muslimin yang lain enggak terbawa rusak bersama dia. Makanya diperingatkan wahai kaum muslimin, hati-hati dari dia. Selesai. Apa dia mau memperbaiki orang itu? Paling tidak memperbaiki umat Islam dari kesalahan dia. Selesai. Ini penting. Dan ini menghindarkan kaum muslimin dari api neraka, memperingatkan kaum muslim dari bahaya azab Allah yaumul akhirah. Allah. Bal at-salaf ya'udun ar-rad ala ahli al-bidah afdal min nawafil al-ta'at. Bahkan para salafus salih menganggap membantah ahlul bidah, membantah penyimpangan-penyimpangan ahlul dhalal
itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah, daripada ibadah-ibadah nafilah, puasa nafilah atau salat nafilah. Hatta qila li Imam Ahmad rahimahullah, sehingga dikatakan kepada Imam Ahmad, ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'taqid ahabbu ilayhi aw yatakallam bi ahli al-bidah. Seorang yang dalam keadaan berpuasa, salat, ini puasa sunnah, salat sunnah, i'tikaf, ahabbu ilayhi, apakah lebih kau sukai aw yatakallam bi ahli al-bidah, atau orang-orang yang berbicara tentang ahli al-bidah? Maka berkata Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa i'takafa, kalau dia bangun malam kemudian salat, puasa di siang hari, i'tikaf, fa inna ma huwa li nafsihi, itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama bi ahli al-bidah, tapi kalau berbicara tentang penyimpangan ahli al-bidah, bahaya penyimpangan ahli dhalal, fa inna ma huwa lil muslimin, maka itu untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kebaikan kaum muslimin. Hada afdal, ini yang lebih afdal. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah. Maka raddul mukhalif itu sesuatu yang merupakan ciri khas ahli sunnah. Justru kalau ada orang yang mengatakan saya tidak suka menyalahkan orang, itu bukan kelebihan, itu kekurangan yang Ibnu Qayyim menjulukinya syaitanul akhras, setan bisu. Yang bahaya lisan, bahaya mulut ini ketika berbicara, kata Ibnu Qayyim, abadan ada dua bahaya, bahaya berbicara dan bahaya diam. Kalau berbicara dengan ucapan-ucapan jelek, ucapan bid'ah, ucapan kufur, ucapan dhalal, maka ini kata Ibnu Qayyim syaitanun natiq, syaitan yang berbicara. Tetapi kalau diamnya diam dari kemunkaran, diam dari kebatilan, diam dari kebid'ahan, diam tidak mau membantah kesalahan, tidak mau menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, maka ini syaitanun akhras, dan setan bisu lebih mengerikan daripada setan bicara. Sudah setan bisu lagi. La haula wala quwwata illa billah. Khawdu bihi, hanya mengambil sebelah. Bahaya lisan, kata mereka. Hati-hati dari bahaya lisan. Lisan itu begini, lisan itu begitu, dan diam itu mulia. Ada pun berbicara, nanti ada orang yang tersinggung, nanti ada orang yang salah paham terhadap ucapanmu, kamu akan dosa. Ditakut-takuti, jangan ngomong, sampai kemudian dipuji diam. Diam itu berwibawa, diam itu mulia, diam itu sekian bab memuji kehebatan diam. Setelah habis baca Ihya Ulumuddin, kan ngomong. Dan itu pernah saya mendapati orang yang kayak gitu. Ibunya minta, bapaknya minta, tolong anak saya nasihati, kenapa ini anak saya stres, kata diam terus gak bisa ngomong. Ketika saya tanya, diam, kenapa? Diam. Dipaksa-paksa, dibujuk-bujuk sampai karena diam terus. Maka saya pertanyaannya dengan ya atau tidak. Apakah kamu pernah baca ini? Ya. Apakah kamu pernah? Tidak. Apakah kamu? Ya. Sampai pada apa yang kamu baca? Ihya Ulumuddin. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya salah. Kalau masyarakat dalam keadaan mengerti bahayanya berbicara, bisa terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam dusta, terjerumus ke dalam ini, maka berbicara hati-hati. Begitu. Bukan bahaya berbicara, maka diamlah. Jangan ngomong sama sekali. Bukan gitu. Alhamdulillah, karena kebanyakan masyarakat telah teracuni dengan tasawuf, akhirnya mereka selalu menyatakan, kalaupun mau mengingatkan dari kesalahan orang, tapi khawatir akan menyinggung perasaannya, maka saya lebih baik menjaga hati. Akhirnya muncullah kaidah-kaidah, oh saya nggak pernah menyalahkan orang lain, hebat kan? Nggak pernah saya menegur bulan nggak pernah. Lihat ucapan saya di majlis-majlis, nggak pernah menyebut siapapun, apalagi kesalahan mereka. Tidak, sungguh saya tidak akan menyalahkan siapapun. Seakan-akan itu adalah kelebihan, karena yang dimakannya buku-buku sufi. Pagi, sore, malam, sarapan, semuanya buku-buku sufi. Akhirnya merasa bangga dengan diam terhadap kemungkaran. Padahal kalau berbicara dengan kemungkaran syaitan naqid, diam dari kemungkaran juga syaitan akhras, setan juga tapi setan bisu. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama bahwa berbicara
mengutamakan ini adalah ibadah yang lebih baik daripada salat-salat sunnah, ibadah yang lebih baik daripada puasa-puasa sunnah. Al-Hadi Ashar, yang ke-11. Dari sifat seorang ahlu sunnah adalah membedakan antara kesalahan yang muncul dari para ulama yang prinsip dasarnya adalah sunnah dan ahlu sunnah, dan kesalahan-kesalahan orang-orang yang memang dasarnya adalah bid'ah dan penyimpangan. Dibedakan dua kesalahan. Kalau dikatakan dalam tulis bahwa ahlu sunnah di antara sifatnya adalah membedakan bainal akhfa'is sadirah, antara kesalahan yang muncul dari para ulama Islam, kesalahan yang muncul dari ulama ahlul ilmi, kaum muslimin, mimman afsal da'watihim ibtida'an ala manhaj al-sunnah, yaitu para ulama yang manhajnya, prinsipnya di atas dasar prinsip-prinsip ahlu sunnah. Fatakunu min qabil al-ijtihad, maka kesalahannya adalah kesalahan dalam bentuk ijtihad. Alladzina yujaruna alaihi ajran wahidan wa khata'uhum mardud. Tentunya kalau ijtihad, maka kesalahannya tidak dianggap, tidak mendapat dosa, dan dalam keadaan dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Ini kesalahan seorang ulama ketika berijtihad. Dibedakan antara kesalahan-kesalahan du'atil bid'ah, kesalahan-kesalahan para tokoh-tokoh penyebar bid'ah yang asal da'watihim qa'imatan aw ibtida'an ala ghairi manhaj sunnah, yang dakwah-dakwah mereka dibangun di atas dasar bid'ah, yang usuluhum, prinsip-prinsip dasarnya tegak di atas kebid'ahan. Wa tuhmal akhfa'uhum ala bid'ah, maka kesalahan-kesalahan mereka dibawa pada kesalahan-kesalahan bid'ah. Adapun kesalahan para ulama tadi yang memang prinsip dasarnya adalah sunnah, maka mereka dikatakan kesalahannya adalah keliru ijtihad, salah ijtihadnya. Tentunya kalau dibedakan dan kita mengenal perbedaannya, maka menyikapinya pun berbeda, menganggapnya pun berbeda, dan menilainya pun berbeda. Wa bidzalika yaqul Imam Syafi'i, dalam masalah ini berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la yakhlu al-mansub ila al-bid'ati an yakuna mujtahidan biha aw muqallidan. Tidak lepas dari setiap perkara yang dikatakan bid'ah, bisa salah satu dari dua, yang tidak lepas dari dua perkara. Imma orang yang melakukannya mujtahidan biha atau muqallidan, mujtahid atau muqallid. Thumma qala, kemudian berkata Imam Syafi'i, fal qismul awwal ala qarnain, jenis yang pertama yaitu mujtahid ada dua. An yasih kaunuhu mujtahidan, untuk dikatakan pantas dia sebagai mujtahid, ini jenis pertama, yakni ilmunya memadai untuk berijtihad, dan orang yang berijtihad dalam keadaan dia tidak memadai ilmunya dalam ijtihad. Adapun yang pertama, kalau dia memang pantas berijtihad, falibtida'u minhu la yaqa illa fasah, maka bid'ah yang muncul daripadanya tidak dianggap atau tidak terjadi kecuali patah, ketergelinciran. Bil ardi la lidzat, pada gambaran luarnya bukan pada intinya. Qul yakni kalau seorang imam ahli sunnah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala qadimun bil ibtida', bahwa Allah Subhanahu wa taala qadimun bil ibtida', Allah yang pertama dan tidak ada awalnya. Baik, ini imam ahli sunnah Abu Ja'far Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah. Kata para ulama, sifat qadim tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Apa yang namanya? Kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, bid'ah. Yang ada dalam Quran adalah wal awwal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Tetapi pensyarahnya itu Abdul Aziz Al-Hanafi ketika mensyarah ucapan Abu Ja'far Tahawi rahimahullah, menyatakan bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah al-awwal, wal akhir, wal zahir, wal batin dalam Quran. Kenapa? Kalau dia berhusnuzan dan menyatakan demikian, karena itu fakta, ketergelinciran beliau. Beliau mau menyatakan al-awwal dan menyebutkan dengan kalimat qadim. Padahal qadim itu mengandung makna yang tidak pantas bagi Allah, yaitu
tidak hanya dulu maknanya, tapi dulu yang kuno, yang tidak bagus. Seperti bunga yang layu dikatakan nurjunil qadim dalam Al-Quran. Kal nurjunil qadim, seperti bunga kurma yang telah layu. Maka tidak tepat kalau dikatakan Allah memiliki sifat qadim. Allah memiliki sifat al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Ya maksudnya kan sama, misalnya kita katakan begitu. Tapi kan maksud positif sama itu juga. Tapi pemilihan kata dalam masalah asma dan sifat adalah sesuatu yang tidak boleh kita mengambil dari selain Quran dan Sunnah. Kalimatnya harus persis seperti apa kata Allah dalam Quran, apa kata Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tantah namanya. Innama tusamma ghawfatan aw zallatan, maka itu dinamakan ghawfah, kekeliruan, atau zallah, ketergelinciran. Lihat sahibah lam yaqsid ittiba' al-mutasyabih, karena pelakunya tidak menyengaja dan tidak memiliki prinsip bid'ah untuk mensifati dengan sifat seenaknya sendiri atau mensifati dengan sifat-sifat dengan akalnya sendiri. Tidak. Dia menyatakan harus mengikuti sunnah, harus mengikuti sunnah dan peganglah sunnah. Tidak boleh mensifati Allah kecuali apa yang kata dalam Quran, apa yang ada dalam hadis. Tapi kok mengucapkan demikian, ketergelinciran, ketergelinciran. Rahimahullah wa ghafara lahu. Sehingga tetap dikatakan oleh para imam-imam ulama berikutnya bahwa beliau imam ahli sunnah. Tidak dikatakan mubtadi', ahlul bid'ah mengatakan Allah dengan qadim. Ini mubtadi', ahli bid'ah. Tidak demikian. Dikatakan pula lianna sahibah lam yaqsid ittiba' al-mutashabih ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Tidak meniatkan untuk cari-cari fitnah, cari-cari ta'wil seperti ahli bid'ah. Tidak. Aylam yantabi' hawahu, yakni alim tadi tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai umdah, sebagai pokok pegangannya. Wa dalil alaihi annahu idza dhahara lahu al-haqq ad'ana lahu, dan buktinya adalah kalau orang itu diberitahu ketika masih hidupnya, dia akan tunduk. Kalau saja diberitahu ketika masih hidupnya, bagaimana ketika telah wafat, apa yang kita lakukan? Kecuali menyatakan bahwa kalimat ini tidak tepat. Semestinya Allah memiliki sifat awal. Syekh Al-Albani ketika menta'liq matan Aqidah Tahawiyah menyebutkan hal ini. Syekh bin Baz ketika menta'liq syarah matan Aqidah Tahawiyah juga menyatakan hal ini, bahwa kalimat ini sifat qadim bagi Allah tidak ada. Yang ada adalah sifat al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Disebutkan selanjutnya. Yang kedua adalah orang yang tidak layak beristihad. Yang tidak layak beristihad, artinya orang itu bukan alim dan tidak punya bahannya untuk beristihad, tidak punya modal untuk beristihad, tapi dia beristihad, maka ini tidak dimaklumi karena dia lancang beristihad tanpa ilmu, lancang berbicara tanpa hujjah-hujjah, tanpa dalil yang memadai atau tanpa ilmu yang memadai. Allah kata penulis, wa ma yanfabiqu ala hadha al-akhta' al-aqidiyah allati waqa'a fiha amsal Ibn Hajar wa Nawawi wa Ibn al-Arabi al-Maliki wa Shawkani wa ghairihim mimman naha manhahum. Kata penulis, maka orang-orang para ulama yang jenis yang pertama ini, yang ada ucapan-ucapan yang keliru, bahkan bisa dikatakan bid'ah, tetapi bukan dari inti prinsipnya, seperti Ibn Hajar, An-Nawawi, Ibn al-Arabi, Al-Maliki, Wash-Shawkani dan lain-lainnya, maka mereka tetap dikatakan ulama ahli sunnah dan tetap kitab-kitabnya dipakai. Tidak seperti kelompok yang ekstrim dari Haddadiyah. Mereka tidak bisa membedakan mana kesalahan yang muncul karena ijtihad seorang ulama dan mana kesalahan dari seorang mubtadi' yang memang dasarnya prinsipnya adalah kebid'ahan. Karena tidak bisa membedakan, maka kelompok Haddadiyah menyatakan tidak bisa diterima kitab-kitab tersebut. Bukunya Ibn Hajar bakar, bukunya Al-Maliki bakar, bukunya Ibn Arabi bakar, wa Shawkani tidak perlu kita baca. Dikatakan oleh mereka, oleh kelompok ekstrim Haddadiyah ini, bahwasanya tokoh-tokoh ini mubtadi'un. Artinya mereka lepas
lepas dari satu penyimpangan jatuh kepada penyimpangan lain. Lepas dari satu kebid'ahan jatuh kepada kebid'ahan yang lain, yaitu dia tidak bisa membedakan antara kesalahan dalam bentuk ijtihad seorang alim dan kesalahan yang muncul dari prinsip bid'ah yang ada pada hawa nafsu seseorang. Ternyata tidak bisa membedakan. Maka para ulama peringatkan hati-hati dari pemikiran Haddaniyah. Qala bin a'azakumullah wa tsani wa amma in lam yasih bimisdar al-ilm. Adapun kelompok kedua yang tidak pantas untuk berijtihad karena tidak memiliki ilmu yang cukup. Fahuwa al-hariyu bistinbati ma khalafa syara'. Maka orang itu lebih memungkinkan untuk mengambil sesuatu yang menyelisih syariat. Karena berijtihad tanpa ini, kemungkinan salahnya besar, kemungkinan menyimpangnya sangat besar. Maka orang-orang yang demikian akan berkumpul di sana pada pemikirannya kebodohan tentang kaidah-kaidah syariat dan akhirnya juga masuk hawa nafsu di dalamnya. Hawa nafsu al-ba'id alaihi fil asl wa huwa tabi'iyah. Yani di samping dia bodoh tentang kaidah-kaidah ilmu agama ini, juga dia lancang berani berijtihad sehingga hawa nafsunya lebih mendominasi kesimpulan. Kayaknya ini lebih selamat. Ini aja lah. Kayaknya ini lebih aman deh. Ini aja lah. Padahal ini orang katanya berijtihad, tetapi ternyata tidak dengan ilmu karena ilmunya tidak cukup. Maka na'udzubillah akhirnya dia lebih mengikuti hawa nafsunya sendiri. Wa min namajid man yaqtabi alaihi mudarbatani. Dan dari contoh-contoh model orang-orang yang kedua berijtihad tapi tidak memiliki ilmu yang cukup untuk berijtihad adalah kelompok atau tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai tokoh-tokoh bid'ah seperti Hasan al-Banna, tokoh Sufi, Tariqat Hasafiyah, At-Tirmidzi, Sayyid Qutb dan sejenisnya. Sayyid Qutb belajar di Eropa, bukan belajar agama. Pulang ke Mesir, ikut aktif di Ikhwanul Muslimin, partainya, kemudian ditangkap dan dipenjara. Di penjara berbicara tentang agama, menulis kitab tafsir katanya. Kemudian kekeliruannya dianggap itu ijtihadnya beliau. Mencaci maki Utsman bin Affan, oh itu ijtihadnya beliau. Mencaci maki Musa alaihissalam, oh itu ijtihadnya beliau. Mengkafirkan kaum muslimin seluruhnya, itu ijtihadnya beliau. Sayyid Qutb berijtihad menyatakan bahwasanya kalau kita lihat di dilalil Quran, kalau kita lihat di bawah naungan Al-Quran, aku lihat seluruh manusia bergelimang dalam kekufuran. Bayangkan. Dan kemudian kata dia, aku melihat di bawah naungan Al-Quran bahwa manusia-manusia dan masjid-masjid sudah menjadi tempat-tempat ibadah jahiliyah. Masjid dijadikan tempat-tempat ibadah jahiliyah. Berarti siapa yang dikafirkan? Seluruh muslimin dan seluruh masjid-masjid. Tidak ada kelompok Islam, tidak ada gambaran Islam kecuali pada kelompok kecil di rumah-rumah yang tersembunyi. Karena mereka bikin dakwanya tersembunyi. Yang masjid-masjid semua ibadah jahiliyah. Siapa dikafirkan? Kalian dikafirkan. Masjid sebelah dikafirkan. Masjid yang depan, masjid seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ma'abidul jahiliyah. Apakah itu ijtihad? Oh itu ijtihadnya Sayyid Qutb. Dia punya apa modalnya untuk berijtihad? Maka yang kedua ini tidak bisa dimaklumi. Karena dia telah melakukan kesalahan besar, lancang berijtihad dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu, sehingga jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang mengerikan. Maka sifat yang ke-11 ini adalah harus dibedakan. Seorang ahli sunnah harus membedakan kesalahan dari ulama yang memang alim dan memadai untuk berijtihad ilmunya dan kemudian keliru. Maka imma dia mujtahidun mukhti' wa imma musib. Bisa jadi dia berijtihad dan benar atau berijtihad dan salah. Kalau berijtihad dan benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau berijtihad dan keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Kalau tetap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala. Tetapi dikatakan bahwa pendapatnya tetap salah. Kalau kita membaca pendapat yang tergelincir dan yang salah, apakah kita akan katakan benar atau salah? Tetap salah. Beliau salah, rahimahullah. Semoga Allah mengampuni. Ini ijtihad beliau. Jangan salah.
Jangan salah mengucapkan kalimat. Kalau beristihad itu benar semua. Tidak bisa. Hadisnya menyatakan asab dan akhta. Asab adalah benar, akhta adalah salah. Jadi tetap ada yang benar, tetap ada yang salah. Tetapi yang salah dari mereka para ulama dimaklumi karena itu istihad beliau, maka kita tidak mengikuti kesalahannya, tapi tetap menghormati alim dan tetap mendoakannya dengan ampunan. Beda dengan orang-orang yang memang mubtadi'un dhal, yang dasarnya adalah kebid'ahan, atau dia lancang beristihad dalam keadaan tidak memiliki ilmu, kemudian muncul ucapan-ucapan bid'ah, ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan sesat, maka inilah yang dikatakan kesesatan, dan kita katakan orang yang mubtadi', ahli bid'ah dan seterusnya. Al-hadi ashar, yang al-thani ashar, yang ke-12, at-taqarrub ila Allah azza wa jalla bi ta'ati man wallahu Allah amrana wa 'adam al-khuruj 'alayhim wa ad-du'a lahum bis-salati wal mu'afa wal munasahah as-sadiqah. Yang ke-12 adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati penguasa. Beda dengan yang tadi, yang sifat tentang mestinya seorang Ahlussunnah tetap bersama jamaah. Kalau di sana adalah tetap bersama jamaah dalam artian tidak memberontak dan tidak melepaskan diri dari bayat. Sedangkan yang ke-12 ini perintah untuk taat kepada penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allah wa atti'u Rasul wa ulil amri minkum. Taqarrub ila Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan pada ulatul umur. Apakah kita tidak anggap bahwa taat ulatul umur sebagai ibadah? Mentaati mereka adalah ibadah, amalun saleh. Itu adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita melaksanakan. Allah menyatakan atiiu Allah wa atiiu Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri minkum, orang-orang yang memegang urusan kalian. Yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama, dan yang memegang urusan dunia kalian adalah para penguasa, mengatur jalan raya, mengatur urusan kampung, mengatur urusan ini dan urusan itu mereka para penguasa. Maka kata Allah, juga taati ulil amri minkum, ulil amri di kalangan kalian. Kalau Allah juga dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man bai'a imaman fa'atahu saqqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu in istata'a, fa in jaa'a akhar yanazi'uhu fadribu 'unuqa al-akhar. Barang siapa yang telah berbayat pada imam, mengakui seorang penguasa, dan dia telah memberikan telapak tangannya untuk bayat dan hatinya, maka hendaklah mentaatinya sebisa-bisanya. Mentaatinya sebisa-bisanya. Kalau datang orang lain mau merampas kekuasaan itu daripadanya, fadribu unuqal akhar, maka penggallah leher orang tersebut, orang yang akan merebut kekuasaan dari orang yang berhak. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk taat kepada penguasa, ini taat sebisa-bisanya. Tentunya yang namanya taat bil ma'ruf, innama ta'atu bil ma'ruf. Yang namanya ketaatan adalah pada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang sunnah, perkara yang afdal, perkara yang dianjurkan, perkara yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau sudah bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka tidak perlu mentaati siapapun dalam menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu mentaati siapapun dalam menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Sahal Ibn Abdullah Ad-Dasturi rahimahullah, la yazalu an-nas bi khairin ma 'azzamu as-sultan wal ulama. Tidak akan manusia bergeser dari kebaikannya, akan tetap di atas kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan memuliakan para ulama. Fa in 'azzamu hadaini aslaha Allah dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka kaum muslimin menghormati penguasanya
dan menghormati para ulamanya, maka niscaya mereka akan baik dunianya dan baik akhiratnya. Wa in istaghfaru atau istaghfaru bihadaini yafsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau merendahkan mereka, merendahkan ulama, merendahkan penguasa, menjatuhkan kedudukan para ulama, menjatuhkan kedudukan para penguasa di mata rakyatnya, di mata kaum muslimin, maka akan rusak agamanya dan rusak pula dunia. Demikian kata Syekh, kata Imam Salim bin Abdullah Dasturi rahimahullah, bahwasanya dua golongan ini, ulama dan umara, para penguasa dan para ulama, harus dimuliakan oleh kaum muslimin dan ditaati petua-petua mereka. Kalau para ulama, kita dengarkan nasihat-nasihat mereka, karena itu akan memperbaiki agama kita. Karena mereka lah pembawa-pembawa ilmu, mereka lah pembawa-pembawa hadis Rasulullah, mereka lah pembaca-pembaca Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran, menerangkan kepada kita bagaimana istinbat, bagaimana mengambil faedah, mengambil hukum, dan bagaimana penerapannya. Maka kalau kita memuliakan para ulama dan kita mendengarkan nasihat para ulama, aslahna dunyana, kita akan memperbaiki dunia, din kita akan memperbaiki agama kita. Agama jadi baik, terbimbing ke arah yang hak. Sedangkan para penguasa, kalau kita memuliakannya dan mentaatinya, maka dunia akan menjadi baik, negerinya akan menjadi aman, masyarakatnya akan tertib. Kalau tertib, siapa yang senang? Ya masyarakat itu sendiri. Siapa yang senang? Ya kita sendiri. Alhamdulillah teratur, jalan raya teratur, pasar teratur, kampung teratur. Masya Allah, dunianya bagus, indah, teratur, tertib, aman, nyaman. Masya Allah, siapa yang tidak suka? Wallah, seluruh manusia suka yang demikian. Tetapi kalau sudah dilecehkan penguasa, dijatuhkan penguasa bodoh, penguasa durhaka, zalim, kafir, tidak perlu taat kepadanya, maka jatuhlah wibawa penguasa di mata rakyat. Apa yang terjadi? Rakyat tidak mau lagi tunduk pada penguasa. Yang terjadi adalah kekacauan. Tukang becak nggak turut sama polisi, apa yang terjadi? Kacau. Para pengendara kendaraan di jalan raya nggak tunduk pada aturan lalu lintas yang diatur oleh mereka. Para penguasa, apa yang terjadi? Macet total, matot. Nah, bagaimana kalau masyarakat tidak mau mengikuti aturan-aturan pemerintah daerahnya? Apa yang terjadi? Kekacauan. Apalagi kalau kemudian jatuh wibawa penguasa di mata rakyatnya secara mayoritas, yang terjadi adalah chaos. Tidak merasa ada penguasa dan tidak menganggap, tidak menggubris adanya pengatur. Pasti yang terjadi kehancuran dunianya. Maka dua golongan ini harus dimuliakan, ulama wa umara. Dan ini ciri-ciri ahli sunnah adalah mereka menghormati para ulamanya dan mentaati penguasa bil ma'ruf, di dalam kebaikan-kebaikan. Qala Abdullah ibn Mubarak, "Imani min an-nas, idza salaha salaha an-nas, wa idza fasada fasada an-nas." Qila man hum? Qala al-muluk wal Abdullah bin Mubarak, dua golongan. Yang kalau dia baik seluruh manusia. Kalau mereka jelek pula seluruh manusia. Manhum, siapa mereka? Al-muluk wal ulama, para raja-raja, para penguasa-penguasa, para pemimpin-pemimpin, dan para ulama, para pembawa ilmu. Kalau para pemimpinnya rusak, maka rakyat akan rusak. Kalau para pembawa ilmunya rusak, maka agama masyarakat akan rusak. Kalau orang yang membawa ilmu sudah lancang menjual agamanya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka akan hancur manusia. Maka dua golongan ini adalah sesuatu atau dua golongan yang sangat penting di masyarakat, yaitu para ulama dan para umara. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Lau kanat li da'watun mustajabah, faj'altuhu illa bisultan." Kalau saja aku memiliki doa yang terkabul, niscaya aku akan doakan penguasa. Kalau saja aku memiliki doa, satu doa yang terkabul, niscaya aku akan berikan pada penguasa. Dalam riwayat lain ada penjelasan, ada pertanyaan kepadanya, kenapa engkau berikan doa itu pada penguasa? Dikatakan kalau aku doakan untuk
maka kebaikan itu hanya mengenai diriku, tidak mengenai orang lain. Tetapi kalau aku doakan penguasa jadi baik, maka akan baik seluruh rakyatnya dan akan baik pula dirinya, dan kita akan merasakan kebaikan-kebaikannya. Bayangkan cara pandangnya ulama. Mereka tidak berpikir sempit tapi berpikir panjang. Tidak berpikir dengan emosi tapi berpikir dengan ilmu. Sehingga ketika mengatakan kalau aku punya satu doa yang terkabul, aku doakan penguasa. Sebab kalau penguasanya baik, akan baik seluruh rakyatnya. Kalau penguasanya baik, akan baik seluruh kaum muslimin yang di bawahnya. Masya Allah. Tetapi kalau aku doakan diriku sendiri, maka yang baik cuma aku sendiri. Ini ciri juga dari ciri ahlu sunnah, mendoakan kebaikan penguasa. Kalau ada tokoh-tokoh dai yang mengaku ahlu sunnah, kemudian di mimbar dia mendoakan doa kejelekan, semoga Allah melaknat penguasa, semoga Allah membinasakan penguasa dan menjelekan penguasa. Ini ciri kalau dia adalah ahlul bidah. Kenapa demikian? Karena dia dalam keadaan mendoakan kejelekan pada penguasa, yang kalau penguasa itu jelek, dia akan merasakan kejelekannya dan seluruh kaum muslimin akan merasakan kejelekannya. Apa kalian mau dipimpin oleh seorang yang mal'un? Kenapa mendoakan laknat pada penguasa? Artinya kamu berharap, ya Allah, kuasailah aku dengan penguasa yang dilaknat. Kan begitu. Pimpinlah aku dengan pemimpin mal'un yang dilaknat. Na'udzubillah. Kenapa mengharapkan kejelekan? Kenapa mengharapkan penguasanya dilaknat? Harapkanlah penguasa itu dapat hidayah. Allahumma hdihim, Allahumma saddidhum. Doakan semoga Allah meluruskan mereka, semoga Allah berikan hidayah pada mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk mereka teman-teman dekat yang baik, yang saleh, yang mengarahkan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Maka seorang ahlu sunnah akan mentaati penguasa dan mendoakan kebaikan kepada penguasa. Wal Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menyatakan wala nara al-khuruj ala a'immatina wa ulad umurina, dan kami tidak berpendapat untuk memberontak dan menentang penguasa-penguasa kami. Wa in jaru, walaupun mereka zalim, wala nadu alaihim, dan tidak mendoakan kejelekan atas mereka. Perhatikan ucapan ini. Wala nadu alaihim, dan kami ahlus sunnah, kata beliau, tidak mendoakan kejelekan atas penguasa. Wala nanzi' yadan min ta'atihim, dan tidak mencabut tangan dari ketaatan. Wa nara ta'atuhum min ta'atillah, dan kami berpendapat bahwa ketaatan pada penguasa adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, fardhah, merupakan kewajiban man lam ya'muru bi ma'siyah, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afah, dan mendoakan untuknya dengan kebaikan, dengan salah wal mu'afah. Doakan Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma atihim afwal afiyah. Ini doakan mereka dengan kebaikan-kebaikan, dengan hidayah, dengan petunjuk, agar Allah memperbaiki mereka, memperbaiki agamanya, memperbaiki akhlaknya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk pada sunnah, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang adil. Doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Demikianlah sifat seorang ahli sunnah kepada penguasanya. Yang ke-13, istikhdam al-hikmah fi da'wati ila Allah. Mempergunakan hikmah dalam berdakwah kepada Allah. Wal hikmah hiya al-isaba fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli shay'in fi mawdi'ih. Yang namanya hikmah adalah ketepatan, tepat dalam berbuat, tepat dalam berbicara, tepat dalam menyikapi. Yani isabah fil aqwali wal af'al, benar dalam berbicara, benar dalam berbuat, benar dalam bersikap, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ini yang namanya hikmah. Maka apakah hikmah itu harus lembut? Belum tentu. Apakah hikmah harus keras? Belum tentu. Jadi bagaimana hikmah itu? Keras atau lembut? Kapan tepatnya? Kapan tepat untuk keras? Dia keras. Kapan tepat untuk lembut? Dia lembut. Itu namanya hikmah. Kalau
dia belum apa-apa, belum tahu apapun, tiba-tiba dia keras. Namanya tidak hikmah. Atau baru sehari 2 hari berdakwah, baru seminggu 2 minggu ditolak oleh mereka, tiba-tiba mengatakan Allahumma la tadar alal ardi minal kafirin dajjara. Ya Allah, jangan sisakan orang kafir di muka bumi ini, hancurkan mereka seluruhnya. Ini bukan hikmah namanya. Demikian pula sebaliknya, lembut kepada orang yang tidak pantas dilembuti. Dalam keadaan dia melihat orang ini mubtadi' dhal, orang yang dalam keadaan musuh sunnah, dalam keadaan dia adalah anti sunnah, mencaci maki melecehkan sunnah nabawiyah, tiba-tiba kamu berlembut-lembut kepadanya. Ini juga keanehan, bukan hikmah namanya. Dikatakan di sini, kalau hukum asalnya dari hikmah, dari dakwah, adalah dengan lembut. Karena kalau cukup dengan lembut, untuk apa keras? Kalau sudah mampu, sudah cukup bisa menasihati seseorang dengan sikap yang lunak, yang lembut, untuk apa? Dengan sikap-sikap keras. Maka ikhwan fillah, azakumullah, ma huwa al-asl fi ad-da'wah? Al-asl fi ad-da'wah al-lin. Inti atau hukum asalnya dalam berdakwah adalah dengan kelembutan. Wa taratan takunu syiddah wa quwwah 'inda al-hajah. Kadang-kadang perlu kekerasan, kadang-kadang perlu kekuatan, tapi 'inda al-hajah, pada waktu-waktunya ketika diperlukan. Fad'iyah ila Allah kat-tabib, maka yang namanya dai yang mengajak kepada Allah seperti dokter. Yanzurul aslah lil marid, melihat apa yang pantas, apa yang baik untuk si sakit, maka dikerjakan. Wa bi kullin warada syara', maka yang cocok dengan sikap keras disikapi dengan sikap keras, yang cocok dengan sikap lembut maka disikapi dengan sikap lembut, maka yang aslah diterapkan pada orang tadi. Karena yang namanya dai seperti tabib, seperti dokter, periksa. Oh, ini cukup dengan obat-obat generik. Untuk apa pakai yang keras-keras ya? Kasih. Sembuh, selesai. Tetapi ada yang kelihatannya tidak bisa, dan menurut penelitiannya ini nggak bisa dengan obat-obat generik sembarangan, nggak bisa. Bahkan nggak bisa demikian, harus yang keras, harus begini, harus begini, harus begini. Maka demikian pula seorang dai melihat ketika berdakwah bahwa ini cukup dengan menyampaikan dengan lembut, selesai. Maka sampaikan dengan baik-baik, sampaikan dengan lemah lembut. Wa bi kullin warad syara'. Karena pada masing-masingnya lembut ataupun keras ada dalilnya. Kalau masing-masing memegang dalil-dalil yang keras saja, yang lain lagi memegang dalil yang lembut saja, akhirnya bertikai. Yang namanya hikmah itu adalah keras. Ini lihat riwayatnya, Rasul memanggil Yahudi, ya abda'ul qirat wal khanazir, wahai anjing-anjing dan babi-babi. Masya Allah, wahai monyet-monyet dan babi-babi. Dalam Quran juga ada. Allah mengatakan kan himar yahmilu asfara, seperti keledai. Maka dikatakan orang ini keledai. Dan itu keledai, ini anjing, naudzubillah. Katanya dengan dalil. Sebagian lain sebaliknya, enggak bisa. Yang namanya hikmah bukan itu. Yang namanya hikmah itu adalah begini, lembut. Ini dalilnya. Ada banyak dalilnya, bahkan lebih banyak dari yang keras. Kayu, apa kamu mengadukan hadis dengan hadis? Apakah kamu mengadukan Al-Quran dengan Al-Quran? Fa bi ni'matin min Allah lintalahu. Karena kenikmatan dari Allah engkau bisa bersikap lembut, kata Allah. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau bersikap keras dan kasar, mereka akan lari dari kamu. Kemana kan ayat ini? Apa ini bertentangan dengan ayat? Kama dalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memikul, yang membawa kitab-kitab. Apakah bertentangan? Tidak bertentangan. Maka bikullin warada syara'. Kalau bikullin warada syara', masing-masingnya ada dalilnya dalam syariat, berarti kita harus melihat kapan harus lembut, kapan harus keras, kapan kita bersikap demikian, kapan bersikap demikian. Kalau tepat, itulah hikmah. Allah utiya hikmah, faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang telah diberi hikmah ini, berarti dia telah diberi khairan katsiran. Berarti dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Khamilan nusus. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan, menganjurkan untuk bersikap lembut, dan itu hukum asalnya. Adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Rawahu Muslim fi sahihih,
Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu bi syai'in illa zana wa la yanzi'u min syai'in illa shana." Yang namanya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan dia indah, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan dia jelek. Shin. Wa bil ahad dalam lafaz lain dikatakan, "Man yuhramur rizq yuhramul khair." Barang siapa yang terhalang dari kelembutan, maka dia terhalang dari kebaikan. Ini hukum asal. Dakwah ahli sunnah adalah dengan lembut. Hukum asal dengan kasus banyak mana kira-kira? Kasus-kasus tertentu harus keras, tapi hukum asalnya adalah lembut. Kira-kira yang dominan, yang terlihat jelas, yang pokok atau yang sabar? Pokoknya, asalnya adalah lembut. Kecuali pada saat-saat tertentu kita perlu keras. Ini dalilnya. Yang saat-saat tertentu dan yang asal, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih terlihat? Mana yang lebih menonjol? Kalau ada pada seseorang yang lebih menonjol itu kerasnya, ini ada kekeliruan di dalamnya. Kita kembali sini, baca lagi. Baca lagi ayatnya, baca lagi hadisnya. Rasulullah menyatakan bahwasanya inna rizq, yang namanya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali pasti akan menjadikannya indah. Orang awam, orang bodoh, orang yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu sikapi dengan keras, mereka bingung. Salah apa saya ya? Kok jahat banget tuh orang-orang berjubah itu? Puasa, aku saya dicemberuti, disapa merengus. Ini agama apa sih? Kalian yang bertanggung jawab di hadapan Allah, sehingga dia menyalahkan sunnah, menyalahkan agama. Agama apa ini? Kata yang dipakai oleh kalian, yang dipegang oleh kalian. Kenapa kalian menerapkan pada tempat yang salah? Imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Kata para ulama, kata Syekh Al-Albani, kalau dia bodoh ya diajari, kalau dia mubtadi' musuh sunnah baru dihindari. Perhatikan, jahilun fayu'allam wa mubtadi'un fayuhadzar. Siapa yang dihindari berarti? Orang awam atau mubtadi' yang merupakan musuh-musuh sunnah? Mereka para mubtadi' musuh-musuh sunnah, yang melecehkan sunnah, menentang sunnah, menginjak-injak sunnah, bahkan mereka dalam keadaan tidak mau tunduk pada sunnah, bahkan menentang sunnah dengan kebid'ahan yang bukan tidak sampai pada mereka nasihat, sudah nyampe. Bukan tidak dengar kajian, dengar. Mereka tahu. Bukan tidak pernah membaca buku-buku Ahlus Sunnah, buletin-buletin Ahlus Sunnah, kitab-kitab Ahlus Sunnah, sudah mereka baca. Tetapi mereka memang tidak mau, musuh memang terhadap sunnah. Ini khonafina azakum wa yuhadzar. Adapun orang awam, yu'allam, diajari. Begini Pak, begitu. Khonafina azakum Allah. Yang namanya kelembutan selalu menyebabkan sesuatu jadi indah. Kalau orang awam akan melihat hujah-hujah dalil-dalil, atau akan melihat indah dan tidak indahnya. Orang awam, dia tak ngerti mana apa namanya dalil, makanan apa dia nggak tahu. Dia hanya duduk mendengar, kemudian ketika orang itu lembut, masya Allah lembutnya orang ini ya. Ketika orang itu keras, ucapannya kotor, saya nggak suka kajiannya. Kenapa? Waduh, ucapannya saya sampai merinding katanya. Iya, ada yang berkata begitu kepada saya waktu itu. Sungguh saya merinding mendengar ucapannya dengan kalimat yang kadang-kadang iblis, anjing, segala macam. Kalau orang awam akan menilai dengan itu. Maka tepat ucapan Rasulullah. Inna rizq. Kalau yang namanya rizq, la yunza min syai'in illa syana. Kelembutan kalau tidak ada pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi jelek, akan menjadi mengerikan, akan menjadi kasar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta muqan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dan kalau atau karena dengan rahmat dari Allah engkau bisa bersikap lunak, bersikap lembut pada mereka. Walau kunta muqan ghalidhal qalbi, kalau engkau kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, mereka akan lari dari kamu.
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkanlah mereka, mintakanlah ampun untuk mereka, dan ajaklah musyawarah mereka. Siapa berarti yang dimaksud? Kaum muslimin, para sahabat. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau bertekad pada sesuatu, maka tawakkallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Benar-benar Allah dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa bainama nahnu fil masjid, ketika kami duduk di masjid bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang Arabi, seorang Arab gunung, Arab Badui, orang kampung. Faqama yabulu fil masjid, tiba-tiba datang kencing di masjid. Faqala ashabu Rasulillah mah. Maka para sahabat mengatakan, hentikan. Dan para sahabat marah kepadanya, hampir-hampir memukulinya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Da'u, la tuzrimu, tinggalkan, la tuzrimu, biarkan dia. Jangan putus kencingnya. Tuzrimu maknanya jangan putuskan kencingnya, biarkan. Fataraku, maka para sahabat membiarkannya. Thumma inna Rasulullah SAW da'a faqal, kemudian Rasulullah SAW memanggil orang Badui tadi dan dikatakan kepadanya, inna hadzal masjid la tasluh li syai'in min hadzal baul. Sesungguhnya ini masjid tidak layak untuk kencing, untuk kotoran. Sungguh ini masjid dibangun untuk zikir pada Allah, untuk salat, untuk membaca Quran. Ini karena orang ini dalam keadaan tidak tahu di tempat apa. Orang yang tidak mengerti, apalagi waktu di masjid dalam keadaan tidak seperti sekarang ini. Masjid dalam keadaan masih pasir lantainya. Maka orang Badui tidak mengerti. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW, diakhiri dengan lemah lembut dan kemudian diperintahkan ambil air, tuangkan. Maka dituangkanlah kepadanya. Sehingga ketika orang tadi dalam keadaan faqihah, sudah faqih, dia mengatakan, sungguh aku tidak pernah mendapati guru, pengajar yang lebih baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu dikasari, dikerasi, apa yang terjadi? Justru kencingnya tidak akan di satu tempat, akan berceceran ke sepanjang tempat. Iya kan? Kalau kemudian dipukul, dihardik dan sebagainya, maka di dalam keadaan kencing nggak bisa ditolong kemana-mana, najisnya, dan lebih susah untuk dibersihkan. Dan juga orang itu akan heran, kenapa orang-orang ini dalam keadaan tidak bagus, jahat dan sebagainya. Karena orang baru nggak ngerti, kenapa dia marah? Kok tiba-tiba marah? Saya kencing di mana saja boleh kok. Kencing di padang pasir boleh, jangan juga pasir. Karena kebodohan. Tetapi karena Rasulullah SAW tahu ini orang jahil, maka Rasulullah mengatakan, la tusrimu, da'u, biarkan dia, jangan putuskan kencingnya. Maka Badui tadi sungguh sangat senang melihat Rasulullah SAW, sampai-sampai mengatakan setelah itu, Allah maghfirli wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah kamu, aku dan Muhammad saja, jangan rahmati yang lain semuanya. Salah lagi doanya. Karena memang jahil, memang awam. Kata Rasulullah, idzan bayyakal wasi'. Kalau gitu kau menyempitkan yang luas. Rahmat Allah luas. Tapi dengan doamu, irhamna wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lain. Ini menyempitkan rahmat Allah. Idzan bayyakal wasi'. Qul ala kulli hal. Maka sikap yang seperti ini untuk orang awam diperlukan. Sikap lembut, sikap kasih sayang, sikap memberikan pengertian dengan baik. Wa ayatan sahabat sahihain juga telah ada dalam dua kitab sahih. Termasuk kelembutan adalah tidak terburu-buru berdoa dengan doa yang jelek sebelum dengan doa-doa yang baik. Dalam Muslim dari hadis Aisyah, dalam kisah Majid Malakil Jibal, kisah datangnya malaikat gunung ketika Rasulullah SAW dalam keadaan dari Mekah dilempari dan dimusuhi, kemudian lari ke Taif. Ternyata di Taif pun dimusuhi, dilempari. Maka Rasulullah SAW keluar di pinggir kota dalam keadaan duduk, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaika ashku bathi wa huzni, ya Allah, kepadamu lah aku mengadu kesedihanku dan kesusahanku. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat gunung kepada Rasulullah, dan malaikat itu berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak
wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuk ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta. Aku adalah malaikat gunung yang Allah utus aku kepadamu. Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Maka silakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk mentaatimu apa yang kau perintahkan kepadamu. Kalau engkau suka, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabaini fa'al. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan dua gunung hitam ini kepada mereka, akan aku timpakan. Jadi ada dengan dua gunung, akan aku timpakan. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim, bahkan aku berharap kepada Allah dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Dari turunan mereka akan ada orang-orang yang ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Aku berharap dari turunan mereka akan ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bayangkan. Padahal sudah diberi kekuasaan oleh Allah, sudah diberi hak, silakan. Perintahkan malaikatku ini. Kalau engkau mau menimpakan gunung pada mereka, tinggal ngomong. Ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menghadap mereka, tetapi berharap dari turunan mereka. Ini juga termasuk kelembutan, sabar. Tidak kemudian melihat baru dakwah sekali, dua kali, kemudian mengatakan ya Allah binasakanlah mereka. Ini mereka adalah umat yang begini, umat yang begitu. Ada seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kaumku Bani Daus menentang Allah dan Rasulnya. Aku ajak untuk bertauhid, aku ajak dia untuk berislam. Ternyata mereka menentang dan bisa binasakanlah mereka. Ya Rasulullah, doakan dengan doa jelek pada mereka. Ad'u alaihim. Ya Rasulullah, doakan agar Allah menghadap mereka. Maka Rasulullah mengangkat tangannya. Kelang. Wa qala an-nas halaka Daus, halaka Daus. Manusia berkata, binasa Daus, binasa. Hancur Daus. Rasul sudah mengangkat tangannya dan akan berdoa. Ternyata doa Rasulullah bukan kebinasaan. Walaupun orang tadi meminta, ya Rasulullah doakan kejelekan buat mereka. Rasulullah mengangkat tangannya dan menyatakan, Allahumma hadi Dausan. Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hadi Dausan wa'ti bihim. Ini harapan Rasulullah SAW. Kalau bisa berdoa dengan doa baik, bisa berdoa dengan doa jelek. Kalau sama-sama dikabulkan, mana kita doakan? Kalau doa hancurkanlah mereka, akan dikabulkan, mereka hancur. Kalau doa berilah hidayah pada mereka, mereka dapat hidayah. Mana kita ucapkan? Kalau kamu mengucapkan hancurkan mereka, berarti kamu tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang. Kalau kamu menyatakan ya Allah binasakan saja mereka, hancurkan mereka, padahal kamu bisa mengatakan Allahumma hdihim, padahal kamu bisa mengatakan ya Allah berilah petunjuk pada mereka, bukakan hatinya, ya Allah bukakan hatinya agar mereka bisa memahami. Kalimat-kalimat yang seperti ini, doa-doa yang baik, menunjukkan kalau orang tadi memiliki sikap rahmah dan memiliki kelembutan. Rasulullah SAW terhadap musyrikin, bukan terhadap muslimin, terhadap musyrikin. Ketika malaikat mengatakan apa yang kau perintahkan kepadamu, aku diperintahkan untuk taat kepadamu oleh Allah. Kalau kau ingin untuk aku timpakan gunung batu kepada mereka, akan aku timpakan. Rasulullah mengatakan tidak. Aku berharap pada Allah dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Demikianlah yang namanya hikmah. Adalah hukum asalnya dengan kelembutan-kelembutan. Baru pada satu saat, sebagaimana hikmah memerintahkan untuk lembut, pada saat tertentu hikmah pula memerintahkan kepada sesuatu yang lebih keras dan lebih keras. Kama anna hikmah fi da'wati ila al-lin wal-rifq, fakadzalika takunu ahyanan shiddah 'inda al-hajah. Sebagaimana hikmah dalam dakwah dengan kelembutan dan dengan rahmah, demikian pula yang namanya hikmah kadang dengan sesuatu yang keras ketika diperlukan. Pada taqdimu ma'a man yahtajuha minal muslimin, maka hendaklah dipergunakan pada saatnya dan pada waktunya yang tepat, dan pada siapa-siapa yang memang diperlukan untuk dinasihati dengan keras. Alladzina lam yantafi'u bil mawa'id, yang tidak cukup hanya dengan nasihat-nasihat, yang tidak cukup dengan targhib wa tarhib, wa litakuna ad'a lis-sahwatil muflisin,
agar lebih mengena, lebih masuk dalam hati orang-orang yang ikhlas. Pada orang-orang yang ikhlas, ketika diingatkan dengan keras, kira-kira marah atau ingat terus. Kalau yang ikhlas, maka nasihat yang keras tadi sungguh mengena di hatinya dan akan terus ingat selama-lamanya. Sampai dia mati, dia masih ingat. Pernah saya waktu itu berbuat seperti ini dan guruku langsung menghadik dengan keras sampai saya sakit waktu itu. Wallah, saya tidak pernah lupa kesalahan itu. Ingat dia. Kenapa? Kalau dia ingat terus karena waktu itu tepat disikapi atau diucapkan dengan ucapan yang mengena di hatinya yang keras. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat adalah orang-orang yang mulia dan mukhlasin, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang siap untuk taat dan orang yang dalam keadaan memiliki akidah iman. Sehingga Rasulullah mengucapkan kalimat keras pun mereka tidak kemudian jadi benci pada Rasul, tidak kemudian lari dari Islam, tidak. Rasulullah tahu. Maka Rasulullah SAW ketika mengatakan bika jahiliyah pada seorang sahabat, padahal masih ada jahiliyah, itu cukup keras. Demikian pula ketika menyatakan pada sahabat yang lain, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Itu keras sekali. Demikian pula mengatakan pada sahabat yang lain, apakah engkau tidak robek hatinya, robek jantungnya, lihat hatinya apakah dia dalam keadaan iman atau tidak iman. Ketika seorang sahabat berperang akan membunuh seorang kafir, orang kafir itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Maka ditebaslah lehernya dan dikatakan engkau hanya berdusta, engkau hanya takut dengan pedangku ini. Rasulullah marah kepada seorang sahabat yang mulia, sahabat yang mukhlus. Dia bukan mubtadi' bal, bukan orang sesat, orang yang saleh, mukmin, taqi. Tapi Rasulullah mengucapkan dengan keras kepadanya, apa yang akan kau katakan nanti di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah? Apa yang akan kau katakan nanti di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan orang ini? Ya Rasulullah, dia cuma takut dari pedangku. Apakah kamu tidak robek hatinya? Kamu lihat isinya, apakah betul-betul dia ikhlas atau tidak? Kalimat-kalimat yang keras yang akhirnya membawa keselamatan beliau radhiyallahu ta'ala. Keselamatan apa? Ketika pada perang Siffin, pada fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, dia tidak ikut sana dan ke sini dan letakkan pedangnya. Setiap diajak tidak. Wallah, masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah. Apa yang kau katakan di hadapan Allah tentang la ilaha illallah yang mereka ucapkan? Apakah aku akan memerangi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa akan aku katakan nanti di hadapan Allah tentang syahadat yang mereka ucapkan? Pada Allah berfaedah. Marahnya Rasulullah, kerasnya Rasulullah, hikmah. Sehingga berfaedah dan terus sampai di perang Siffin Rasulullah tak tiada masih terngiang ucapan Rasulullah. Apalah syakat dabatna, atau ucapan Rasulullah, apa yang akan kau katakan nanti di hadapan Allah? Aqataltahu ba'da qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'da qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya dan karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang-ulangi sampai sahabat tadi mengatakan, sungguh aku sampai menginginkan kalau aku baru masuk Islam sekarang, sehingga tidak mengalami hal-hal tadi. Karena kerasnya marah Rasulullah SAW, tetapi hikmah, sehingga membawa hikmah. Karena tepat dengan hikmah, akhirnya membawa hikmah, membawa berbagai macam faedah-faedah yang besar. Karena masih banyak contoh-contohnya. Mudah-mudahan kita akan bahas pada kajian mendatang bi'idznillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.